Pak Yunahar, seberapa kuat fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam penyelesaian sebuah kasus hukum seperti yang terjadi saat ini? Ya harusnya kalau Kapolri sudah nanya ke Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia itu tempat berhimpun 40 lebih ormas-ormas Islam. Berkumpul di situ para ulama, cendekiawan. Nah selama ini yang terjadi sebelumnya, kasus-kasus masalah keagamaan, masalah Al-Qiyadah Islamiyah, Lia Eden, kemudian aliran-aliran yang lain, itu kalau sudah MUI berpendapat, itulah yang jadi pegangan dari Kapolri, polisi. Tapi khusus Ahok lain, beda sendiri. Bang Desmond, kenapa ada pengecualian tadi Pak Yunahar bilang dalam kasus Ahok ini oleh polisi? Pertanyaan Anda tadi, ini kan Jokowi ingin memerintahkan urusan Kohab pun ada pengecualian gitu loh. Eksepsional. Ya kesannya hari ini gini loh. Perintah presiden sekarang kesannya presiden ini raja gitu loh. Jadi undang-undang kita, konstitusi itu juga udah berubah. Yang hari ini konstitusi ada negara hukum, negara ini adalah negara hukum. Nah, sekarang bergeser pada negara kekuasaan. Gitu loh. Ini semuanya pengecualian. Kalau Pak Jokowi bukan memerintahkan seperti ini tentang terbuka, tidak akan terbuka kan ini berbeda dengan sudah aturan yang terjadi polisi sementara ini. Nah, apa sama dengan fatwa hari ini? Dalam praktek, ya, pendapat MUI itulah yang dipakai polisi untuk melakukan tindakan-tindakan, atau ini juga dipakai oleh peradilan untuk memutus terhadap penistaan agama. Kenapa ada kasus di Bali? Ya, ahli-ahli agama Bali lah yang menyatakan ini ada proses penistaan, maka orang terhukum. Nah kalau hari ini pendapat para ulama ya tidak dianggap, gitu loh. Ada apa ini sebenarnya? Ini ada agak aneh gitu loh. Kalau ini Anda udah bisa negara menyampaikan saran kepada Pak Jokowi, apa harus dilakukan oleh seorang presiden dalam kasus ini? Ya kita menyarankan apa lagi? Kalau kita menyarankan hari ini, saya pikir ya jalankanlah hukum secara benar. Jangan sampai ini kecenderungan kita udah bergeser dari negara hukum ke arah negara kekuasaan. Dampaknya jadi buruk. Akhirnya karakter kekuasaan sekarang ini lebih anatominya kok lebih parah daripada Orde Baru gitu loh. Ini persepsi atau fakta Bang Desmond? Ya kalau kayak gini negara kekuasaan. Apa indikasinya menurut Anda yang paling nyata? Yang paling nyata ya penghancuran partai-partai politik. Zaman Soeharto lebih halus daripada zaman sekarang. Golkar dan P3. Paling nyata. Kalau Anda tuju. Tapi itu politik gitu loh. Tapi anatominya. Ya. Bagaimana dulu PDIP diadu domba di antara mereka. Ada prosesnya. Bukan Menteri Hukum HAM yang memvonis pengakuannya. Kan berbeda. Ini kan karakternya lebih pada kekuasaan. Baik. Lebih kasar daripada zaman Orde Baru. Baik, sebelum saya ke Mas Heri, saya akan menyapa dulu reporter kami yang ada di Bundaran Hotel Indonesia yang saat ini berlangsung acara penyalaan 1000 lilin sebagai bentuk keprihatinan terjadinya ledakan bom Molotov di depan gereja Oikumene di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda pada hari Minggu pagi kemarin. Silakan dengan laporan Anda. Timur Samarinda. Ya, baik Aryo, puluhan orang yang tergabung dalam Forum Kebinekaan melakukan aksi damai di Bundaran Indonesia dalam aksi lilin malam ini di Bundaran Hotel Indonesia. Aksi kali ini memang dilatar belakangi untuk menolak segala bentuk tindak kekerasan dan juga teror yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam aksi ini tergabung dari sejumlah elemen dan segmentasi masyarakat, baik dari masyarakat yang berbeda agama maupun umur dan juga latar belakang. Aksi ini menentang keras bentuk kekerasan yang telah mengakibatkan 4 orang terluka dan menyebabkan 1 orang tewas karena peledakan bom Molotov di salah satu rumah peribadatan di kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Ahad kemarin. Memang aksi ini juga diisi dengan orasi yang disampaikan oleh pemuka agama dan juga generasi muda dan generasi golongan tua. Selain itu juga ada artis ibu kota yakni Olga Lydia yang menyampaikan orasinya untuk menentang segala bentuk tindak kekerasan. Sementara
sementara itu aksi ini juga menyuarakan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas terhadap kasus yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Sementara itu juga puluhan lilin dinyalakan sebagai simbol penerang kegelapan, karena lilin merupakan sebuah benda yang dianggap sebagai simbol perdamaian, sehingga menjadikan simbol bagi Indonesia yang lebih damai dan lebih adil untuk kedepannya. Patut disayangkan karena 4 orang, 5 anak di bawah umur 5 tahun menjadi korban karena ledakan oleh pihak yang tidak dikenal pada saat upacara atau peribadatan pada hari Minggu kemarin di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Keempat orang anak itu tersebut adalah Intan Olivia Marbun, kemudian Alviro Sinaga, Trinity Hutahayan, dan Isabel Sitohang. Adapun Trinity dan Intan mengalami luka yang berat, sekitar 60 hingga 70% mengalami luka bakar. Adapun Alviro dan juga Isabel mengalami luka sekitar 20 hingga 30% dan ketiganya telah dievakuasi di rumah sakit. Adapun nyawa dari Intan Olivia Marbun tidak tertolong karena luka bakar yang berat. Dan memang untuk mengetahui pesan yang disampaikan oleh Forum Kebinekaan, saat ini saya sudah bersama juru bicara Forum Kebinekaan yaitu Bapak Reinhard Joshua Napitupulu. Selamat malam Bapak Reinhard. Ya, malam Mas. Bapak, sebagaimana kita ketahui tadi ada lilin yang dinyalakan, kemudian ada bunga, dan puluhan orang tergabung di Bundaran Indonesia. Lalu pesan apa yang ingin disampaikan, Pak? Kita coba menganalogikan bahwa lilin ini merupakan lambang perdamaian. Lilin dengan api kecilnya dapat menyinari kegelapan, dan kami juga berharap sekali bahwasanya bangsa ini tetap tumbuh dengan seperti nyala lilin kecil ini, dengan rangkaian bingkai NKRI serta kebinekaannya. Pak Reinhard, sebagaimana kita ketahui ledakan bom Molotov di Samarinda mengakibatkan 4 orang terluka, lalu 1 dari keempatnya itu meninggal atau wafat pada hari ini. Tanggapannya terkait dengan masalah ini, Pak, anak-anak menjadi salah satu atau kembali menjadi korban tindak kekerasan, tapi khususnya dalam hal ini adalah terorisme. Kami pada hakikatnya mengutuk keras segala bentuk teror dengan dasar agama, karena kita cukup tahu di sini bukanlah agama yang bersalah, tapi pelaku ini murni adalah pelaku teror yang kita cukup pahami bahwasanya mereka tidak memahami apa arti sesungguhnya kebinekaan, apa artinya. Dan kami juga berharap bahwasanya cukup sudah darah yang tumpah atas nama agama. Bapak, secara spesifik lalu orasi yang disampaikan tadi kepada aparat penegak hukum ingin mengusut tuntas terkait masalah atau teror ini yang berlaku pertama kali di Samarinda. Tanggapannya Bapak sebagai penutup? Kami berharap semua aparat negara, BNPT, BIN sebagai badan intelijen, dan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas perkara kasus ini agar jangan sampai berkembang lagi. Karena kita cukup tahu ini kasus Samarinda ini hanya merupakan pintu masuk mereka untuk mengacak-acak bingkai NKRI. Terima kasih Pak Reinhard waktunya. Ya, baik Aryo, demikian wawancara singkat saya beserta juru bicara Forum Kebinekaan langsung dari Bundaran Hotel Indonesia, dan tentunya kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia mengharapkan ke depannya negara kesatuan Republik Indonesia lebih aman, adil, dan makmur sehingga dapat memberi ketenangan, kedamaian bagi penghuninya, khususnya warga negara Indonesia. Demikian Aryo. Negara Indonesia. Demikian Aryo. Baik, terima kasih Wahyu Setaji melaporkan dari Bundaran Hotel Indonesia, mengutuk keras terjadinya ledakan bom Molotov di Gereja Oikumene Samarinda, Kalimantan Timur pada hari Minggu pagi kemarin. Saya ke Mas Heri. Mas Heri, apakah menurut Anda Ahok telah memenuhi unsur pasal 156 KUHP? Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu bela sungkawa yang terdalam pada korban tanpa mengenal agama apapun. Itu adalah makhluk Tuhan yang harus dilindungi. Dalam konteks 156A, kita akan melihat KUHP dulu. KUHP itu ada 3 dia bagiannya, ada 3 buku. Buku 2 bicara tentang kejahatan. Nah, di bab 5 itu bicara tentang ketertiban umum. Masuklah pasal 156, 156A, dan 157. Nah, sebelumnya buku yang dibagi dalam KUHP itu adalah untuk melindungi kepentingan. Baik kepentingan individu, kemudian kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Nah, buku 2 tadi adalah jelmaan untuk memproteksi kepentingan yang namanya kepentingan masyarakat. Jadi sebenarnya dalam konteks 156A ini bukan persoalan agamanya yang ditonjolkan, tapi ada ketertiban umum yang terganggu.
yang terganggu dan kemudian dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat yang lebih luas yang akan dilindungi. Sehingga tidak akan terjadi distorsi makna yang akan jauh berbeda ketika kita bicara pasal 156A dikaitkan dengan ketertiban umum, dikaitkan dengan kepentingan untuk melindungi masyarakat. Maka siapapun yang akan berbicara, latar belakangnya manapun, kita akan bicara ketertiban umum. Kita tidak bicara agama manapun, kita akan bicara masyarakat. Ini yang seharusnya menjadi panakea atau obat mujarab agar menekan tensi-tensi yang tadi mengarahkan kepada isu sensitif. Artinya unsur 156A telah terpenuhi dalam kasus ini? Kalau saya tidak akan offside, tidak akan mendahului proses gitu, karena saya belajar hukum bahwa menghargai proses hukum itu jauh lebih penting daripada sekedar hasilnya saja. Maka yang harus benar adalah proses awal ini yang dikawal. Dalam konteks ini akan dibuktikan nanti dengan ahli yang memberikan keterangannya berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Akan dikombinasikan teman-teman ahli yang bicara tentang sintaksis kata untuk bisa mendefinisikan kata ini apakah dia mempunyai keinginan atau tujuan objektif tadi untuk mengarah kepada penodaan. Saya tidak bicara penistaan. Ya, ada tiga golongan saksi yang akan dipanggil besok untuk diminta keterangannya. Saksi bahasa, saksi agama, dan saksi pidana. Bobot dari ketiga golongan saksi ini lebih berat ke yang mana, Mas Heri? Kalau kita bicara keterangan ahli yang diberikan, seharusnya kita memberikan proporsi yang sama. Dalam artian tidak ada hierarki yang lebih tinggi yang mana, apakah pidana atau ahli bahasa dan lain sebagainya. Tapi ini akan memberikan arahan agar bisa memberikan interpretasi terhadap suatu fakta hukum yang ada. Apakah ada kemungkinan perbedaan pendapat antara ketiga orang saksi, ahli agama, pidana maupun bahasa? Kalau bicara tentang how to predict something far into the future, sepertinya mungkin saja perbedaan itu ada. Tapi seharusnya yang kita lihat adalah ini akan membuat terang benderang perkara ini. Karena kedatangan ahli dalam konteks tadi sebenarnya. Baik, dan pemirsa nanti kita lanjutkan lagi. Besok Basuki Cahayapurnama berencana akan menghadirkan saksi ahli tafsir dari Mesir. Bagaimana tanggapan MUI? Kami akan membahasnya saat lagi di Talk to iNews.